organ reproduksi wanita, luar lubang vulva, klitoris, labia terbagi minora mayora. Dilanjutkan oleh Nurul. Daya rahim fungsinya untuk tempat pertumbuhan embrio. Reproduksi wanita terbagi menjadi 5. Ada ovarium, rahim, lubang fallopi, ovarium, dan vagina. Dilanjut oleh Selvi. Ini ada organ reproduksi pria. Pertama, di nomor 5 ini ada skrotum. Skrotum ini fungsinya adalah untuk menjaga melindungi atau membungkus si testis yang ada di nomor 6. Nah, selanjutnya di nomor 6 ini ada testis. Testis ini fungsinya untuk produksi atau menghasilkan sel-sel sperma dan juga hormon-hormon seperti hormon testosteron dan hormon androgen. Nah, dua hormon tadi yang telah disebutkan adalah hormon utama bagi pria. Selanjutnya, setelah sel sperma itu dihasilkan dari testis, selanjutnya sel sperma akan dimatangkan di epidermis. Nah, epidermis ini fungsinya adalah tempat pematangan bagi sel-sel sperma yang telah diproduksi di testis. Selanjutnya, setelah sel sperma itu dimatangkan di epidermis, selanjutnya sel sperma itu akan dibawa sampai ke vesicula seminalis melalui saluran sperma, yaitu dengan nama vas deferens atau dikenal dengan saluran sperma. Vas deferens ini fungsinya untuk membawa sel sperma dari epidermis sampai ke vesicula seminalis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ika. Di nomor 1 ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis yaitu berfungsi untuk menyimpan sementara sperma sebelum dikeluarkan menjadi semen. Nah, di nomor 2 ada kelenjar prostat, nomor 3 ada kelenjar kolon. 2 dan 3 ini fungsinya sama untuk menghasilkan sperma. Di nomor 8 ada uretra. Uretra ini di dalam penis ya. Uretra ini tuh. Nomor 7 ada corpus. Di nomor 7 ada corpus spongiolus. Namanya aja spong ya guys ya. Soalnya dia itu seperti spons, kadang mengeras, kadang melembek, kadang membesar dan kadang mengecil. Setelah ini dan akan dilanjutkan oleh menstruasi pada wanita biasanya terjadi pada 28 hari. Nah, hari pertama kita menstruasi sampai hari ke-6 atau 7 itu dinamakan proses menstruasi. Ada pada hari ke-14 itu dinamakan ovulasi. Hari ke-7 sampai ke-14 itu dinamakan praovulasi. Hari ke-14 sampai ke-28 itu dinamakan pasca ovulasi. Pertama kali kelenjar berfungsi yaitu hipofisis otak. Hipofisis otak akan menghasilkan FSH, folikel stimulating hormone. FSH ini biasanya akan mematangkan folikel. Ketika folikel sudah matang, folikel akan menghasilkan estrogen. Tetapi ketika estrogen sudah bertambah atau semakin tinggi, estrogen akan menghentikan produksi FSH. Dilanjutkan oleh Cheryl Ryu Olivia. FSH sudah berhenti diproduksi, maka FSH akan digantikan oleh LH. LH akan mencapai puncaknya pada hari ke-14. LH memicu terjadinya ovulasi dan membentuk badan kuning atau corpus luteum. Badan kuning akan menghasilkan sebuah hormon baru yang disebut dengan progesteron. Ketika progesteron bertambah banyak, maka progesteron akan memberhentikan kinerjanya dari LH. Maka yang tersisa hanyalah progesteron dengan estrogen. Nah, kedua ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk penebalan sebuah dinding. Kenapa sih dinding rahim harus ditebalin? Karena untuk mempersiapkan sebuah yang namanya kehamilan. Nah, dilanjutkan oleh aku lagi. Nah, ini adalah bentuk dari sebuah rahim yang sudah memiliki bayinya, coba bayin. Nah, ini ada cairan amnion. Cairan amnion itu kayak cairan ketuban, air ketuban. Nah, kalau air ketuban udah pecah kan, tandanya kan si bayi udah mau keluar. Nah, terus ada amnion, kayaknya amnion nih selaputnya yang bungkusin cairannya.
Ya, udah. Dilanjutkan oleh Sandra Viola. Kemudian yang kedua, spermatid sekunder akan menghasilkan 2 spermatid. Sehingga yang terbentuk adalah 4 spermatid yang sudah haploid. Kemudian masing-masing spermatid akan mengalami pematangan. Pematangan ini terjadi di dalam epididymis, sehingga hasil akhirnya adalah 4 sel-sel sperma yang aktif. Ini ada pembentukan ovum. Pertama, membentuk ovuli dari oogonium, yaitu sel oogonium ini akan membelah menjadi oosit primer. Selanjutnya, oosit primer ini akan membelah menjadi 2, yaitu ada oosit sekunder dan badan polar 1. Dan di badan polar 1 ini, badan polar 1 akan memecah lagi, membelah lagi menjadi badan polar. Selanjutnya, di sini ada oosit sekunder. Nah, di oosit sekunder ini akan membelah menjadi ootin dan juga menjadi badan polar kedua. Nah, di ootin ini akan membelah menjadi ovum. Proses fertilisasi yaitu proses peleburan sel sperma dengan ovum. Setiap 1 kali ejakulasi, laki-laki bisa menghasilkan 300 juta sel sperma yang dikeluarkan ke perempuan. Tetapi yang bisa melalui serviks hanya sekitar 1 jutaan. Yang bisa berhasil bertemu dengan ovum hanya sekitar ratusan, dan yang bisa hanya 1 sperma. Jadi, 1 ovum hanya bisa dibuahi oleh 1 sperma yang nantinya akan menghasilkan zigot. Ini adalah gambaran dari sperma. Sperma memiliki kepala, leher, dan juga ekor. Di bagian kepala sperma terdapat akrosom yang berfungsi nantinya akan membantu proses perbedahan. Di dalam akrosom juga terdapat banyak macam enzim. Kemudian ada leher. Di dalam leher sperma mengandung banyak mitokondria yang berfungsi sebagai energi agar si sperma bisa bergerak dari vagina menuju ovum. Sedangkan yang terakhir, fungsi dari ekor sperma adalah sebagai alat geraknya. Kita beralih ke ovum. Ovum memiliki 3 lapisan. Lapisan terluar atau lapisan pertama namanya corona radiata. Lapisan yang kedua namanya zona pellucida. Lapisan yang kedua ini teksturnya seperti jelly. Kemudian lapisan yang terakhir adalah membran plasma. Bagaimana sih sperma bisa masuk ke dalam ovum? Nah, caranya, tadi kan di kepala sperma memiliki akrosom. Akrosom memiliki banyak enzim. Enzim-enzim itulah yang nantinya akan membantu sperma bisa masuk ke dalam ovum. Enzimnya apa aja sih? Ada enzim hyaluronidase, ada enzim akrosin, dan juga ada enzim antifertilizin. Nah, fungsi dari enzim hyaluronidase adalah untuk melarutkan zat-zat hyaluronik yang terkandung di corona radiata agar sperma bisa menempel di bagian corona radiata di bagian yang pertama. Setelah sperma bisa menempel di bagian yang pertama, otomatis sperma akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu zona pellucida. Di bagian yang kedua kan teksturnya seperti jelly. Untuk melarutkan tekstur seperti jelly itu, sperma membutuhkan enzim yang kedua, yaitu enzim akrosin. Setelah masuk sperma ke bagian yang kedua, untuk menembus bagian yang ketiga, yaitu membran plasma, sperma membutuhkan enzim yang ketiga, yaitu enzim antifertilizin. Jadi, ketiga enzim yang dihasilkan oleh akrosom berfungsi untuk menembus 3 lapisan dari ovum. Itulah yang dinamakan proses fertilisasi. Proses ini terjadi sangat cepat, bahkan bisa dihitung dalam hitungan detik. Proses ini juga terjadi di tuba falopin. Sekian presentasi